Shalom, selamat pagi. Mari kita memuji Tuhan. Berikan syukur padamu, Yesus. Sembah sujud kepadamu, Tuhan. Di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Naikkan syukur padamu, Yesus. Sembah sujud kepadamu, Tuhan. Di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah nama-Mu. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu. Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi Tuhan Yesus, Kau baik, Kau sungguh laku yang sungguh sangat baik. Pagi hari ini Kau tetap menyertai kami dalam siaran gembala, siaran renungan pagi hari ini ya Tuhan Yesus. Sebentar lagi kami membaca firman-Mu, merenungkan firman-Mu. Kau buka hati pikiran kami agar kami dapat menerima firman-Mu. Kau berikan roh pengertian bagi kami agar kami mengerti akan firman-Mu, dan Kau berikan iman yang kuat bagi kami agar kami dapat melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Kami serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini bersama semua rekan-rekan peserta daripada renungan pagi hari ini ke dalam tangan-Mu, di dalam kuat kuasa-Mu, di dalam perlindungan-Mu, di dalam penyertaan-Mu, di dalam kasih-Mu, juga di dalam berkat-Mu ya Tuhan Yesus. Dan Kau tetap berikan kesehatan, kekuatan bagi tubuh kami agar kami dapat melayani Engkau lebih lagi. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin, amin. Shalom, pagi semuanya. Bu Haleluya. Reni, Pak Fran, selamat pagi. Bu Tiar, Patrick, selamat pagi. Bu Saiman, Pak Saiman, Pak Yusak, Bu Ineke, good morning. Pak Hartono, Pepi, Valeri, good morning. Bu Wanda, Pak Budi Utomo, selamat pagi. Pak Mei, Bu Ruli, selamat pagi. Bu Devina, Benny, Juan, Jolin, Juan ulang tahun ya, happy birthday. Iya pasti Tuhan. Ya. Mari kita baca. Hari ini Kamis tanggal 9 Januari. Kita baca Mazmur 63. Mazmur 63. Perikop kerinduan kepada Allah. Mazmur 63 ayat 1. Mazmur Daud ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan memuliakanmu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup, bibirku akan memegahkan Engkau. Demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku,
dan menaikkan tanganku demi namamu. Seperti dengan lemak dan sumsum jiwaku dikenyangkan, dan dengan bibir yang bersorak-sorai mulutku memuji-muji. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan engkau sepanjang kawal malam. Sungguh engkau telah menjadi penolongku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopang aku. Tetapi orang-orang yang berikhtiar mencabut nyawaku akan masuk ke bagian-bagian bumi yang paling bawah. Mereka akan diserahkan kepada kuasa pedang, mereka akan menjadi makanan anjing hutan. Tetapi raja akan bersukacita di dalam Allah. Setiap orang yang bersumpah demi Dia akan bermegah, karena mulut orang-orang yang mengatakan dusta akan disumbat. Amin. Amin, amin, amin. Ini nyanyian Raja Daud ketika ia dikejar-kejar oleh anaknya ya. Dan ia ada di padang gurun Yehuda. Apa yang dilakukan oleh Raja Daud adalah memuji Tuhan. Luar biasa ya. Orang dikejar-kejar musuh tapi sempat ya memuji Tuhan. Bagaimana dengan Anda ketika engkau dikejar-kejar musuhmu? Ketika engkau mungkin difitnah, diperkarakan, dikatakan yang jahat tentangmu. Bisa enggak ya memuji Tuhan ya? Ada seseorang yang mempunyai kemunduran fisik ya. Nah, ketika mereka retreat di pegunungan, orang yang punya fisik yang karena sakit penyakit sehingga ia mengalami cedera ya, maka ia tidak bisa naik turun dengan bebas ya, naik turun tangga dengan bebas. Tetapi ketika di tengah malam ia seorang diri, ia beristirahat di salah satu anak tangga gedung tersebut dan berseru kepada Tuhan, Tuhan tolong aku. Ia berbisik saja ya. Seraya mendengar suara musik dari kejauhan ya, karena mereka retreat. Kemudian ia kembali melangkah di tangga sehingga tiba di sebuah ruangan yang kecil. Sambil menahan rasa sakit karena kaki yang cedera itu, ia menghela nafas dan dengan penuh syukur karena Allah telah mendengarkan doanya di alam terbuka. Nah, ini saudara, beruntung kalau saudara sehat ya. Amin. Saudara bisa jalan kemanapun saudara kehendaki. Tetapi jika Anda memiliki kemunduran fisik, entah itu tangan yang terbatas gerakannya, entah itu kaki yang sudah terbatas mobilitasnya dan sebagainya, maka apa yang saudara bisa lakukan ya? Kita meneladani orang ini ya. Ia duduk dan memuji Tuhan. Raja Daud itu dalam keadaan yang terdesak ya. Ia dikejar-kejar Absalom. Ia lari ya, daripada berperang dengan anaknya, ia memilih untuk lari ya. Padahal ia kan ahli perang ya. Ia pasti menang lah ya. Tapi terhadap anak sendiri ia mengalah saudaraku ya. Dan ia lari bersembunyi di padang gurun. Nah, ketika itulah ia berseru kepada Tuhan. Jiwanya haus kepadanya ya. Kita baca ayat 2, Mazmur 63 ayat 2. Mazmur 63 ayat 2. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Ayat 4 kita baca. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup, bibirku akan memegahkan Engkau. Mazmur ini telah digubah menjadi sebuah lagu ya. Cuman chordnya saya lupa ya. Nanti saya cari. Mungkin besok kita nyanyikan lagu ini ya.
Bahwasanya apa? Kasih setia Tuhan itu baik, lebih baik daripada hidup itu sendiri ya. Dan bibirku ya akan memegahkan engkau. Demikianlah aku mau memuji engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi namamu. Luar biasa ya. Jadi ketika ia dikejar-kejar, ketika ia dalam sengsara, ketika ia di dalam keadaan lemah, ia menaikkan tangan di hadapan Tuhan ya. Tentunya minta pertolongan kepada Allah. Karena ia merasa jiwanya itu lebih baik ya. Tenang di dalam Tuhan. Dan kasih setia Tuhan itu lebih ya. Bukan saja cukup tapi lebih daripada hidup. Maka di sini Daud memperoleh kekuatan kembali ya. Setelah mengalami kuasa dan kemenangan dari Allah, Daud menyatakan bahwa kasih setia Allah itu lebih baik daripada hidup. Itulah yang menjadi dasar komitmen Daud untuk memuji Allah sepanjang hidupnya. Bahkan saat ia berada di padang belantara. Siapa di sini yang punya komitmen untuk tahun ini ya? Mau memuji Tuhan sepanjang hidup. Artinya tidak pernah menyalahkan Tuhan. Artinya menerima segala apa yang baik dan apa yang buruk daripada Tuhan. Selalu bersyukur, tidak pernah ngomel-ngomel. Bisa enggak ya? Belajar ya. Ini masih masuk hari ke berapa? 10 ya. 10 hari masih ya. Mungkin just semua baik-baik saja ya. Apa yang diramalkan oleh BMKG tidak terjadi ya. Sudah 10 lewat ya. Sudah tanggal 10, besok tanggal 11. Sudah lewat ya. Enggak apa-apa, kita punya pengetahuan tentang ramalan cuaca itu baik karena kita bisa waspada dan berjaga-jaga serta berdoa senantiasa. Ini perlu berdoa terus, bukan berarti kita lolos luput. Tetapi kita dengan cuaca ekstrim seperti ini ya kita tetap berdoa terus ya. Nah, disinilah jiwa Daud melekat kepada Tuhan. Karena apa? Tangan kanan Tuhan menopang dia. Kita baca ayat 8 sampai 9 ya. Ayat 8 sampai 9 Mazmur 63. Sungguh engkau telah menjadi pertolonganku dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopang aku. Nah, amin. Tahun ini bawa jiwa kita melekat kepada Tuhan ya. Dan kita merasakan bahwa tangan kanan Tuhan itu menopang hidup kita. Luar biasa kan? Oh, ini tanggal 9 ya, bukan tanggal 10 ya. Maunya cepet aja Pak Bambang ya. Maaf. Maunya di skip gitu ya. Ya masih berarti ramalan itu masih berlaku ya. Masih berlaku, masih kurang 2 hari ya. Kita terus berdoa. Tetaplah berdoa. Musibah-musibah itu tidak terjadi ya. Kemarin kita melihat kiriman video-video dari jalan tol di Pandaan itu awan gelap gulita berputar ya, melengkung gitu ya, seperti angin puting beliung ya. Pertanda bahwa ancaman itu ternyata ada loh ya. BMKG tidak keliru gitu ya. Memang awan gelap itu membahayakan bagi penerbangan, bagi atap-atap rumah seng ya. Mungkin saudara harus memeriksa ya apakah paku-pakunya lepas supaya nggak terbang ya. Terbang nanti menimpa tetangga ya. Teman saya berkata di waktu Sidoarjo mengalami puting beliung tempo hari ya, atap sebelah tetangganya itu terbang sampai jatuh di dapurnya dia, sedangkan dia sedang memasak ya, asik-asik memasak, ketibanan seng gelombangnya yang terbang. Nah, itu kan seperti apa ya, seperti senjata rahasia gitu ya, zaman apa itu namanya, silat ya. Terus apa itu, berterbangan ya, senjata berterbangan ya. Waktu itu bahaya sekali. Kota Malang itu ada itu pabrik mercon itu ya, pabrik mercon itu meledak gitu ya. Jadi itu atapnya itu berhamburan semua.
kena ledakan itu ya. Kali itu terbang bagaikan pisau yang melayang-layang ya. Itu kalau saudara tidak menghindar daripada itu bisa Celaka. Itu dan celaka. Nah itulah kita ini harus mewaspadai bukan hanya kepada angin itu saja, tetapi benda-benda yang bisa diterbangkannya ya. Nah, kembali kepada firman Tuhan, seperti Daud, bagaimanapun keadaan kita atau ancaman dari pihak yang melawan kita ya, kita pun dapat menunjukkan keyakinan iman kita kepada Allah dengan memuji Tuhan ya. Ayat 12 kita baca. Mazmur 63 ayat 12. Tetapi raja akan bersukacita di dalam Allah. Setiap orang yang bersumpah demi Dia akan bermegah, karena mulut orang-orang yang mengatakan dusta akan disumbat. Nah, luar biasa kan ya. Jadi kalau hari ini kita merasa ada orang-orang yang ngata-ngatain kita, orang-orang yang membuli kita, dulu bestie tapi sekarang jadi musuh dan sebagainya, katakan saja, hai iblis, mulutmu kusumbat. Iya kan, sumbatlah mulut iblis, karena iblis tuh hanya mengaum-ngaum aja ya, sudah tidak punya kuasa, ngaum-ngaum aja, nakut-nakutin ya. Kalau kita takut ya kita harus punya iman untuk mengalahkan ketakutan, karena Roh Kudus itu memberikan bukan roh ketakutan tapi roh keberanian. Berani untuk menghadapi hari esok, berani untuk menghadapi hari ini, berani untuk menghadapi segala masalah yang diberikan kepada kita atau terjadi dalam hidup kita ya, kita hadapi, berani. Ya, sumbat mulut iblis. Seringkali kita kan begini, kalau kita memulai usaha gitu ya, oh saya punya ide, saya mau usaha ini itu gitu, terus pasti ada suara-suara yang waduh itu loh sudah banyak orang berusaha seperti demikian, mosok laku gitu ya, mosok bisa sukses gitu ya. Misalnya Anda mau jual aset, mau jual rumah, properti Anda kamu mau jual, walah keuangan susah, siapa yang mau beli, itu pasti datang ya. Nah itulah bentuk-bentuk intimidasi daripada iblis ya. Kalau kita mau berkarya selalu ada penghadangan gitu ya. Tetapi dengan keberanian ya, dengan roh dan dengan iman, dengan Roh Kudus dan dengan iman percaya kita yang teguh, kita katakan, hai iblis diem ya, kamu diem, tak sumbat mulutmu. Ya. Jadi di alam roh itu kalau kita nyumbat ya nyumbat ya, kalau kita ikat ya kita terjadi di alam roh itu ikat ya. Aku ikat kamu supaya kamu tidak berulah ya, katakan begitu ya. Jadi tentu akan terjadi hal-hal yang supranatural dalam hidup kita, itu pasti terjadi ya. Yang sakit pasti disembuhkan. Amen. Hai sakit penyakit kamu engkau, aku usir kamu dalam hidupku ya, pasti larilah. Amin. Halo, selamat pagi Bu Lasma, Bu Elsa, selamat pagi. Jadi kita harus memiliki iman ya, keyakinan iman kita kepada Allah dan memujinya ya. Saya salut sama Valerie ya, karena ia tetap aja nyiptain lagu gitu ya, nyanyi ya, dia memang punya talenta menyanyi, suaranya enak ya. Ya tetap nyanyi aja, apapun yang terjadi dalam hidupmu, talenta yang sudah dikasih Tuhan, ya tetap dilaksanakan, tetap dilakukan. Sebodoh amat nanti lagunya bakal begini dan begitu, itu bukan urusan kita. Itu nanti Tuhan yang akan membuka jalan. Amin. Yang penting kita memuji Tuhan saja. Setiap kata-kata kita berupa pujian kepada Tuhan Yesus. Nah, pertanyaannya adalah begini. Apakah saudara sadar akan kasih Allah kepada saudara dapat menguatkan saat Anda merasa diserang atau dalam pergumulan yang berat? Gimana? Sadar nggak bahwa Allah itu mengasihimu? Amin. Amin. Pak Gem sadar nggak ketika bergumul harus melakukan ini dan itu, harus tetap bekerja sampai malam ya? Sadar nggak bahwa kasih setia Tuhan itu menyertaimu? Ya. Kita ucap syukur kalau Tuhan selalu menyertai kita dimanapun, di dalam pekerjaan, di dalam keluarga,
di dalam keadaan apapun Tuhan menyertai kita. Amin, amin, Ya, amin. menyertai kita. Tanpa penyertaan Tuhan, wow, kita mungkin akan mengalami ini, mengalami itu gitu ya. Tapi karena penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, kita dihindarkan dari mara bahaya yang selalu mengintai kita ya. Jadi kapan iman saudara-saudara itu dikuatkan melalui puji-pujian dan penyembahan kepada Allah ketika masa-masa sulit ya. Ya. Siapa yang kalau ada masa sulit malah nyetel lagu pujian ya. Kalau ada banyak masalah, mobil di setel lagu puji-pujian ya. Puji-pujian itu akan menguatkan iman kita karena itu firman ya. Firman, firman, dan firman. Ketika kita lemah, kita perkatakan firman. Kita nyanyikan firman ya. Firman itu pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Hari-hari ini memang tidak mudah ya. Kalau Bu Lili Lestari dari New York kemarin berkata bahwa terjadi pengurangan jam kerja. Nah, bagi yang seneng liburan itu pasti seneng ya. Seneng nggak? Seneng. Kamu boleh kerja cuma 4 hari aja gitu. Seneng apa susah? Ya toh? Satu sisi senang, tapi di satu sisi Susah. ya. Pasti Income-nya kita kurang. berkurang ya, karena jam kerjanya lebih sedikit, pasti income-nya berkurang. Tidak ada jam kerja sedikit terus income-nya bertambah tuh, tidak ada ya. Jadi kita harus mencari ya peluang-peluang lain ya. Kalau kita di dalam kerjaan itu kurang ya, di waktu tidak kerja di perusahaan itu misalnya, kita harus mencari kerjaan sampingan untuk menambah income kita. Gitu. Nah, tidak leye-leye terus kita. Ya, karena di dalam Taman Eden itu kita tidak disuruh leye-leye ya. Adam tidak disuruh kamu leye-leye aja, sudah tak sediakan semua. Enggak loh ya. Tuhan itu memang penyedia. He is my provider. Tetapi kita ya harus kerja ya untuk mencari penyediaan itu, untuk melaksanakan penyediaan itu agar terus berlangsung berkesinambungan. Contohnya kalau misalnya kita harus merawat taman. Lah, kalau mereka berbunga terus berbuah, hasilnya dimakan, tapi biji-bijinya kan harus disemaikan lagi supaya tumbuh lagi pohon-pohon baru untuk kelangsungan hidup satu generasi lagi gitu ya. Seringkali kita kan tidak ngerti itu ya, dibabat saja semua habis gitu ya. Terus besoknya apa? Jadi longsor, jadi banjir karena apa? Tidak ada pohon lagi gitu ya. Tetapi bagi orang yang berhikmat, maka ketika ia menebang satu, ia menanam yang lain, bahkan lebih banyak gitu ya. Saya melihat tayangan ketika di Amerika ada sebuah keluarga yang mau membeli pohon Natal ya. Saya juga berpikir kalau tiap gereja itu ada pohon Natal hidup ya toh. Berapa ribu pohon Natal yang harus ditebang di hutan pinus ya toh. Akhirnya punah itu hutannya. Tetapi di Amerika itu ada sebuah lahan yang memang mereka sengaja menanam pinus-pinus itu ya. Pohon-pohon cemara Natal itu ya. Dan tiap tahun pasti ada orang yang membeli dengan memilih berapa meter gitu ya. Dan mereka langsung geraji dan diikat dan dibawa pulang ke rumah, nanti dihias gitu ya. Tetapi mereka juga tetap menanam lagi ya. Jadi mereka itu punya ladang yang memang ditanami pohon Natal itu. Dan kalau ditebang yang sudah cukup umur untuk ditebang, tapi mereka meregenerasi lagi sehingga tidak punah gitu ya. Nah itu ide yang bagus ya. Kalau di Indonesia ini kan cepat tumbuh ya. Segala hal dilempar gitu aja bijinya bisa tumbuh ya. Nah, apakah mereka mau menanam lagi, meregenerasi lagi ya. Nah, itu suatu ide. Kita pun di dalam pekerjaan, di dalam gereja Tuhan, apa mau meregenerasi seperti itu? Atau sudah ditebangi semua, apa hasil habis gitu? Udah ada hasil. Habis gitu nggak ada yang melanjutkan ya. Seringkali orang tua itu membangun bisnis yang luar biasa ya, yang pokoknya hebat-hebat banget. Tapi keturunan kedua, ketiga sudah nggak mau nerusin ya. Mungkin yang kedua masih ya, ini Pak Gem masih ya. Toko emasnya masih diteruskan. Generasi terakhir ya. Tapi generasi terakhir habis ini nggak ada. Ketiga ya. Ya. Ponaan-ponaan itu saya
tanya, mau ndak dikasih warisan toko ini di pasar? Ndak, katanya begitu saudara. Ya sudah, ndak mau. Apa itu ya? Anaknya adik saya mungkin denger ini ya, juga pernah mau belajar mengenai bisnis perhiasan emas, tapi sebulan kabur pulang lagi, ndak tahan saudara. Ini bisnis apa katanya begitu ya. Ya memang itu ya toh, tetapi kan tetap ada orangnya ini. Tetapi nggak ono yang melanjutkan lagi ya, anaknya juga nggak mau gitu ya. Nah gereja Tuhan ya begitu. Nanti kalau gereja sudah Bapak Ibu Gembala ndak ada, apa ada orang yang mau meneruskan ya. Kalau sekarang aja disuruh meneruskan pekerjaan penggembalaan kan, jangan saya. Disuruh berdoa aja, jangan saya, dia aja gitu ya. Terus bagaimana? Ya enggak apa-apa, nanti Tuhan yang akan mengutus. Tuhan yang akan mengutus penerus-penerus baru ya. Karena kerajaannya tidak akan berakhir. Kerajaannya kekal selama-lamanya. Amin. Yuk kita berdoa. Haleluya, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu direma dalam kehidupan kami. Ya Tuhan Yesus, kami tetap harus melekat kepada Engkau Yesus, seperti kami carang-carangnya yang melekat pada pokok anggur ya Tuhan Yesus. Sehingga kami selalu di dalam kehidupan kami dilindungi, disertai Tuhan. Sehingga kehidupan kami ya selalu terjaminlah untuk keselamatan, untuk pemulihan, untuk hal-hal yang ya semuanya. Kehidupan ini memang tidak jalan mulus-mulus saja ya, tapi ada saatnya kita harus masuk ke dalam masalah-masalah yang sedang kita hadapi. Tapi bersama Yesus kita menjadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Karena itu kita wajib terus melekat pada Tuhan Yesus. Tanpa Dia kita nggak berarti apa-apa. Karena itu kita selalu memuji Dia, menyembah Dia, walaupun justru dalam keadaan yang nggak baik, itulah kita wajib tetap melekat pada Tuhan Yesus, tetap memuji Dia, ya sehingga kita tetap bisa dipulihkan dalam keadaan kita yang nggak baik itu. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau baik, Kau sudah mengawal kita, melindungi kita, menyertai kita, sehingga kita selalu dalam keadaan baik-baik bersama Engkau Yesus Tuhan. Amin. Amin. Bapak, kami berdoa Tuhan untuk setiap keadaan kami. Kalau kami harus berjuang, baru saja 10 hari akan kami lalui di tahun 2025 ini. Kami percaya Engkau memberi kami kesempatan, Engkau sudah buka jalan, dan Engkau memberi kami kekuatan. Terima kasih Tuhan, bila ada yang sakit di antara kami, Engkau telah menyembuhkan. Amin. Bila ada yang kekurangan, Engkau telah memberkati. Amin. Bila ada yang banyak masalah, Engkau telah memberi jalan keluar. Amin. Kami mengangkat kedua belah tangan kami untuk menerima berkat-Mu. Tuhan memberkati Engkau, Tuhan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, berkat kasih, sukacita, damai sejahtera, mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang sudah menerima berkat Tuhan katakan bersama, amin, amin, amin. Puji Tuhan. See you tomorrow guys. Bu Elsa mau gantiin Pak Gem. Puji Tuhan. Haleluya. God Ya, bless Bu. you. Thank you, Bu. Baik nanti siang, nanti malam yang menyertai renungan ini. Tetap sehat, tetap semangat. See you tomorrow. Haleluya, puji Tuhan.